bersuka, karena hari Natal ini telah tiba. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bell, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Yeay. Loh, oh sudah. Halo adik-adik semua. Halo semuanya. Oh, yang mungkin masih mute bisa kirim apa namanya Kak? Reaction boleh ya. Gambar yang klik ada hati, ada tangan, boleh ya. Halo semuanya. Kita ketemu lagi di Animal Crossing ya. Nanti kita akan melihat banyak binatang di sini. Nah, seperti kakak elephant. Oke, elephant. Oke ya. Sudah semuanya? Nah, sebelum kita mulai, kakak ada sedikit pemanasan ya. Pemanasan dulu kita. Enggak lari-lari ya, enggak lari-lari. Nah, kita mau senam jari. Mana jarinya semua? Diangkat. Jarinya mana? Nah, kita punya berapa jari setiap tangan kita? 5. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nama permainannya berubah. Gitu ya. Nah, ini terima kasih kepada Kakak Fuye di YouTube ya. Kakak lihat YouTube-nya Kakak Fuye. Nah, kita pakai sekarang berubah. Caranya gini. Perhatikan ya, perhatikan semua. Satu jari berubah menjadi cacing. Cing. Nah, ya gini ya. Cacing kan gini ya tangannya. Ya, jangan lupa lo ya. Dua jari berubah menjadi kelinci. Lompat gitu ya. Oke, diingat-ingat lo ya. Diingat-ingat lo. Tiga jari. Oh, maaf, salah. 3 jarinya gini. Bukan gini ya. Gini ya boleh sih, gini ya nanti. Tapi gini aja. Nah, yang gini seperti 8. 3 jari. Berubah menjadi kucing meong. Ini whiskernya. Ini apa? Kumisnya. 4 jari berubah menjadi kupu-kupu. Terbang gitu ya. Naik, terbang itu naik ya, enggak ada yang terbang tapi di sini terus lah, kan enggak terbang namanya ya. Terbang naik. Oke. 5 jari terakhir. 5 jari berubah menjadi anak Tuhan. Memuji Tuhan.
lalu membaca firman Tuhan, dan berdoa. Ayo, sekali lagi ya. Langsung ya, langsung. Sekarang 1 sampai 5 langsung. 1, 2, 3. 1 jari, 1 jari, 1 jari. Berubah menjadi cacing. Cing, 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 cing. Ya. 2 jari, 2 jari, 2 jari. Berubah menjadi kelinci. Lompat. Lagi. 3 jari, 3 jari, 3 jari. Berubah menjadi kucing. Meong. Nah, 4 jari, 4 jari, 4 jari. Berubah menjadi, lupa. Menjadi kupu-kupu terbang. Dan 5 jari, 5 jari, 5 jari. Berubah menjadi anak Tuhan. Memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, dan berdoa. Ya, ayo sekarang kita mau mulai. Semuanya sudah semangat? Sudah semangat semuanya? Semuanya siap memuji Tuhan? Ya? Nah, kita mau doa dulu tapi. Ayo, semua tutup mata, lipat tangan. Semua tutup mata, lipat tangan ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebersamaan kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memimpin kami semua, sehingga kami boleh bersuka cita Tuhan, memperingati hari kelahiran Tuhan. Biarlah malam ini menjadi malam yang penuh arti buat kami, sehingga kami semakin mengenal Tuhan. Kami semakin mengerti bahwa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa kami, dan kami akan memulai. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya. Kakak mau undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita mau sama-sama bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Amin. Amin. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Mari kita pandang Tuhan kita yang hebat. Marilah pandang Tuhan Raja Sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Amin. Mari kita bernyanyi buat Tuhan kita hari ini, karena Tuhan lahir buat kita semua. Amin adik-adik. Amin. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia.
selamat. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berhimpun bersama-sama. Katakan kembali. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia, sembah dan puji Dia. Ayo semuanya adik-adik kita sembah Tuhan kita. Kita sembah Yesus Juru Selamat kita. Amin. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami sembah Yesus, Yesus Raja kita. Mari adik semuanya, kakak undang semuanya untuk angkat tangan adik-adik di rumah dan katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia, sembah dan puji. Dialah Raja kita, Dialah Juru Selamat kita. Puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi katakan sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa, adik-adik semuanya. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang layak untuk dipuji. Amin adik-adik semuanya. Amin. Kita mau sama-sama bergerak buat Tuhan kita ya adik-adik ya. Ayo kakak undang semuanya yang belum berdiri, kita semuanya bangkit berdiri. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus
sudah mengajak adik-adik untuk berdiri ya kan. Nah kakak mau mengajak lagi adik-adik semuanya ketika ref mengikuti gerakan kakak-kakak yang ada di depan. Oke adik-adik, gerakannya gampang, cuman gerakan kaki dan tangan. Semuanya bisa? Bisa? Kita nyanyi dari awal lagi ya adik-adik ya. Ya semuanya tepuk tangan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Siap-siap? Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi. Bagi siapa? Di hadapan penebus. Siap semuanya? Dengar suaranya adik-adik semuanya. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan kita yang luar biasa sekali lagi, amin. Kakak mau tanya, siapa Tuhan kita yang lahir ke dunia? Siapa namanya? Yesus, dia lahir untuk kita dan menyelamatkan kita semua, amin. Kakak juga mau undang adik-adik semuanya untuk bergerak bersama-sama ya. Ayo coba adik-adik tampilkan gerakan kalian yang paling keren. Dia lahir untuk kami, dia lahir untuk kami, dia lahir bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Bergerak bersama. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Siapa namanya? Dia Yesus solat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kasih gerakan adik-adik yang paling keren buat Tuhan kita.
yang luar biasa adik-adik. Setuju? Setuju. Oke adik-adik silakan duduk adik-adik. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Ambil posisi yang nyaman tapi tetap sopan di hadapan Tuhan. Karena kita mau menyembah Tuhan. Amin. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia rela lahir ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Namanya Yesus Tuhan kita. Amin. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat tajam, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk menyelamatkan kita semua adik-adik. Mari kita kembali nyanyikan lagu ini dari hati kita yang paling dalam. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat tajam, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat tajam, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Adik-adik semuanya, kakak undang semuanya untuk angkat tangan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita sungguh luar biasa. Penasehat tajam, Allah yang perkasa, Bapa
sambut Tuhan kita. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Tuhan kami yang baik, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu buat kami semua anak-anak-Mu. Dan Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan Natal, di mana kami merayakan kelahiran-Mu. Dan Tuhan, mari Tuhan kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu dalam hati kami, dan kami mau mendengarkannya dengan duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Kalian kenapa? Kok terlihat bahagia sekali? Iya, kenapa? Aku punya cerita yang menakjubkan loh. Sama, aku juga punya cerita yang luar biasa. Aku juga. Wah, kita mau denger dong. Apa itu? Gimana kalau si Keke dulu yang cerita? Boleh. Suatu hari aku menemani manusia pergi. Aku ditunggangi oleh seseorang dengan perut yang besar. Dan seorang lagi berjalan menuntunku. Terus gimana, Ke? Aku menuju sebuah rumah yang besar. Lalu mereka berbincang-bincang. Lalu aku diajak lagi ke rumah yang lain. Rumah yang besar juga. Terus ke rumah yang besar yang lain lagi. Sampai aku agak capek. Tapi gimana lagi ya? Emang tugasku begitu ya. Walaupun capek harus bertahan. Lalu? Lalu mereka mengantarku ke suatu tempat untuk istirahat. Akhirnya aku bisa istirahat, aku bisa minum, aku bisa makan, lega rasanya. Setelah perjalanan yang panjang dan lama. Tapi apa, Ke? Tapi aneh juga ya manusia itu. Kok tinggal bersamaku? Mereka terlihat sangat sibuk dan lelah sekali. Coba bayangin deh, mana ada ya yang mau tinggal sama kita? Kita kan bau dan kotor. Nah terus gimana, Ke? Jangan buat kita penasaran deh. Iya, terus gak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara "Oe!" Lalu manusia kecil itu muncul nangis-nangis. Jadi suasananya ramai sekali dan mereka tampak bahagia sekali. Entah gimana, aku ikut bahagia loh. Aku juga. Aku jadi ikutan bahagia loh, Ke. Aku juga mau cerita. Dengar ya kawan-kawan. Waktu itu aku di padang rumput. Hari sudah gelap. Aku dan teman-temanku hendak beristirahat. Tuan-tuanku pun juga istirahat. Tiba-tiba apaan sih, Dok? Tiba-tiba ada cahaya yang terang sekali di langit. Seperti matahari tapi gak panas.
bukan cuma terang, tapi terdengar suara yang sangat indah yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Dan ada manusia-manusia terbang di atas langit. Wih, keren banget. Kira-kira itu apa ya, Do? Wah, indah sekali pemandangan waktu itu. Aku nggak pernah lihat yang seperti itu sampai saat ini. Sungguh luar biasa cantiknya. Iya, setelah itu Aku dan teman-temanku diajak jalan-jalan lagi. Ya, lumayan jauh sih. Cukup capek. Tuan-tuanku sering melihat ke langit. Rupanya tuanku mengikuti arah bintang itu. Dan Ketemu lagi tadi sana ya, Dok. Dodo dan tuan-tuannya datang menemui manusia yang bersamaku itu. iya, mereka semuanya tampak bahagia sekali dan berbincang-bincang cukup lama. Tak kusadari, aku dan teman-temanku juga ikut bahagia. Hahaha. Dan lagi tuan-tuanku sujud menyembah manusia kecil itu. Aku rasa manusia kecil itu berkuasa dan hebat. Aku nggak pernah lihat tuanku menyembah seperti itu pada manusia yang lain. jadi penasaran deh. Aku sambung ya ceritanya si Dodo. Gini ya, gue ceritain. Kalian tahu nggak? Tuanku itu manusia yang cerdas, pinter, kaya, terpandang. Pakaiannya pun juga sungguh indah. Terus, Iya, tuanku yang terpandang itu sampai rela berangkat dengan beberapa temannya pergi mengikuti bintang di langit. Bener-bener jauh. Kami berhari-hari, bermalam-malam berjalan. Lalu kami tiba di suatu tempat yang sangat indah, megah dan besar. Sudah sampai. Belum, masih jauh. Aku dan teman-temanku istirahat sejenak di sana. Tempatnya sungguh mewah, nyaman, makanannya enak-enak. Aku makan dan minum sampai puas karena perjalanannya masih panjang. ayolah Ta, jangan panjang-panjang ceritanya. Kita yang lain udah penasaran nih. Oke. Lalu dengan berat hati, aku meninggalkan tempat yang nyaman itu, menemani tuanku pergi. Setelah melewati beberapa malam, sampailah tuanku di suatu kota yang kecil. Dan sesuai petunjuk bintang itu, sampailah tuanku di suatu rumah yang sederhana. Rumah siapa itu, Ta? Kenapa tuanmu ke sana? Di rumah itu tinggal 2 orang dewasa dan 1 anak kecil. Tidak lama kemudian, tuanku mengambil barang-barang yang ada di punggungku sebagai hadiah buat anak kecil itu. Dari situlah aku tahu bahwa anak kecil itu sangat dihormati, pastilah bukan manusia biasa. Maksud kau bukan manusia biasa? Benar itu, bukan rakyat biasa. Iya, pasti dari keturunan bangsawan atau malah keturunan raja. Ternyata lebih dari yang kamu kira, Do, anak kecil itu. Anak kecil itu juru selamat manusia. Juru selamat manusia. Iya, menurut tuanku dari buku yang mereka baca, anak kecil itu bisa menyelamatkan manusia dari dosa loh. Raja di atas segala raja. Aku dengar dari tuanku nama anak itu Yesus Kristus. Keren banget. Kalian bisa bertemu juru selamat umat manusia itu. Iya bener banget tuh Zah. Gimana kalau kita nyanyi bersama buat merayakan kebahagiaannya si Keke, Dodo dan Tata atas kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat itu. Mau? Yuk. Kalian juga ikutan nyanyi ya nanti, Do, sama Tata. Oke. Siap. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja.
Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Ya, adik-adik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk binatang-binatang semuanya. Halo, selamat malam adik-adik semuanya. Selamat Natal. Coba adik-adik nyalakan mic-nya sebentar gitu ya. Dan bilang ke teman-teman semuanya, Merry Christmas. Merry Christmas, Selamat Natal. Atau yang nggak bisa nyalakan mic, semuanya tulis di live chat gitu ya. Selamat Natal, Merry Christmas. Wah, kakak percaya adik-adik semuanya bersuka cita di hari Natal ini gitu ya adik-adik semua. Nah, tema Natal kita apa ya adik-adik? Coba adik-adik tulis di live chat apa tema Natal kita? Coba apa tema Natal kita? Tema Natal kita? Tema Natal kita adalah Animal Crossing gitu ya. Dan sesuai dengan tema Natal, tadi kan kita sudah lihat banyak binatang-binatang, betul ya? Kira-kira adik-adik ngefun sama siapa nih? Coba adik-adik tulis lagi di live chat. Adik-adik ngefun sama siapa? Keke si keledai, Dodo si domba, Sasa si sapi, Tata si unta, Jeje si jerapah, Molly si babi, atau Tobi si kuda. Coba adik-adik tulis, paling suka sama siapa? Kalau Kak Beatrice sebetulnya suka banget sama Molly adik-adik. Soalnya matanya itu kayak berbinar-binar gitu loh. Terus dia itu kayak bingung gitu, entah kenapa kayak bingung gitu, tapi lucu gitu ya. Coba adik-adik tulis, adik-adik sukanya sama siapa? Nah adik-adik, Kak Beatrice rasa sayang sekali ya kalau kita cuma ketemu sama binatang-binatang tadi sebentar saja. Gimana kalau sekarang kita undang mereka datang sekali lagi gitu ya, naik ke atas panggung, terus kita interview mereka gitu ya, ajak omong-omong mereka. Gimana? Setuju? Coba yang setuju kasih jempol. Setuju, setuju, setuju? Kalau gitu kita sambut bersama-sama sebentar saja Keke si keledai, Dodo si domba, Sasa si sapi, dan Tata si unta. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Gimana perasaan kalian semua? Justru kami yang merasa terhormat bisa hadir di sini. Kak Beatrice tahu tidak? Dari tadi Dodo deg-degan banget loh. Aduh jangan bilang-bilang dong, aku kan malu. Gak apa-apa kok Do, memang biasanya tuh orang-orang tuh tegang kalau di depan kayak begini. Tapi kami kan bukan orang Kak Bet. Oh iya ya, kalian bukan orang, tapi binatang. Tapi kan kalian ini binatang yang spesial loh. Kalian adalah binatang-binatang saksi kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Enggak Kak Bet, kami enggak spesial sama sekali. Sejak kami melihat kelahiran Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa hanya Tuhan Yesus yang spesial. Betul-betul loh, saat bayi itu lahir, kami bisa merasakan kalau dia itu betul-betul spesial. Oh ya, spesialnya kayak gimana sih? Gimana ya menggambarkannya? Bayi itu mengubah segalanya. Seluruh kandang terasa berbeda karena kehadirannya, Kak. Betul sekali. Bahkan tuan-tuanku para gembala begitu bersuka cita. Berhari-hari sesudah kejadian itu pun mereka tidak berhenti bersuka cita, memuji Tuhan dan membicarakan tentang saat di mana mereka bertemu dengan bayi Yesus. Ya, gimana tidak, bayi itu kan adalah putra Allah sendiri. Wow, jadi kejadian itu luar biasa sekali ya. Luar biasa banget Kak. Kami tidak berhenti ngobrol sewaktu bertemu di kandang. Ngobrolin apa aja sih kalian? Apalagi
selain mengagumi kebesaran Tuhan yang hadir dalam bentuk bayi kecil. Oh gitu ya. Masih banyak orang-orang sampai hari ini bertanya-tanya tentang pengalaman kami. Betul-betul, orang-orang tanya sama aku, gimana tuh rasanya membawa Yusuf dan Maria, orang tua Tuhan Yesus, sewaktu sedang mengandung. Berapa lama perjalanan menuju ke Bethlehem? Kalau aku banyak banget yang tanya, gimana rasanya ngelihat gembala-gembala datang dan kemudian para orang Majus. Kalau aku, banyak orang tanya, gimana rasanya lihat bala tentara surga? Nah, kalau aku, orang-orang bertanya, gimana bentuk bintangnya? Lalu berapa banyak emas yang dibawa? Berapa lama perjalanan dari tempat jauh? Oh banyak sekali ya pertanyaannya. Terus kalian jawabnya gimana? Kami jawab sih pertanyaan mereka, tapi Kak Bet tahu, itu semua tidak terlalu penting. Semua itu bukan fokus ceritanya. Semua hanyalah alat untuk menunjukkan kebesaran Tuhan yang hadir dalam rupa manusia di dalam palungan. Wah bijak sekali. Terima kasih ya semua untuk kehadirannya. Sama-sama Kak Beatrice. Baiklah, terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Mari adik-adik sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kakak si keledai, Dodo si domba, Sasa si sapi, dan Tata si unta. Hormat dulu ya. Dadah. Oke adik-adik semuanya, malam hari ini kita ketemu dengan beberapa binatang-binatang yang menjadi saksi kelahiran Tuhan Yesus. Mungkin nih ya, mungkin ada di antara adik-adik yang tanya gini sama Kak Beatrice. Kak, kenapa sih kok Kak Beatrice mau wawancarainya binatang? Kenapa kok mau wawancarai hewan-hewan? Kenapa bukan orang aja gitu ya? Nah ternyata adik-adik, apa yang Kak Beatrice lakukan gitu ya, kenapa malam hari ini tema kita adalah Animal Crossing dan kenapa kita meminta kesaksian dari para binatang, itu semua ada ayatnya di dalam Alkitab. Coba kita akan buka ayat Alkitab bersama-sama ya, di dalam Ayub pasal 12 ayat 7 sampai 10. Ayub 12 ayat 7 sampai 10. Mari adik-adik semuanya kita baca bersama-sama, mic-nya nggak usah dinyalakan. Tapi di rumah kakak berharap adik-adik bersuara gitu ya, membaca ayatnya bersama-sama. Ayub 12 ayat 7 sampai 10. Kita baca 2, 3. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Ayat 8, siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Amin. Adik-adik ternyata ada ya, coba kembali ke ayat yang ke-7. Ternyata ada ya di dalam ayat Alkitab berkata gini, kita ini harus tanya sama binatang. Tanya sama mereka, nanti mereka akan ngajarin kita. Disuruh tanya sama burung-burung di udara. Nanti burung-burung di udara juga akan ngajarin. Pada ikan-ikan di laut mereka pun akan ngajarin. Mereka akan ngajarin apa? Mereka akan ngajarin ayat 9 dan 10 berkata mereka akan mengajarkan bahwa Tuhan itu luar biasa. Bahwa Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu. Bukan cuma itu, Tuhan juga yang mengatur semuanya. Jadi Tuhan yang pegang kendali atas semuanya. Semua binatang bersaksi tentang kehebatan Tuhan. Nah ini sesuatu yang kita harus mengerti adik-adik.
Apa itu? Semua ciptaan, bukan cuma manusia, tapi semua ciptaan, termasuk binatang-binatang pun mengakui bahwa Tuhan itu hebat. Semua ciptaan loh mengajarkan bahwa Tuhan itu hebat, adik-adik. Nah, kalau hewan-hewan saja bisa berkata bahwa Tuhan itu hebat, berarti kita pun harus bisa berkata bahwa Tuhan itu hebat. Coba kita katakan bersama-sama ya, Tuhan itu hebat. 1, 2, 3. Tuhan itu hebat. Sekali lagi, 2, 3. Tuhan itu hebat. Wah, Tuhan itu luar biasa, adik-adik. Adik-adik bisa melihat kehebatan Tuhan dalam semua ciptaan Tuhan. Termasuk kehebatan Tuhan bisa kita lihat dari peristiwa Natal. Coba ya Kak Beatrice ceritakan satu persatu kehebatan Tuhan dalam peristiwa Natal. Yang pertama nih adik-adik, yang pertama Maria waktu itu dapat kabar tentang kelahiran Tuhan Yesus melalui malaikat. Jadi hebat loh Tuhan. Tuhan kirimin malaikat tuk datang sama Maria. Terus kasih tahu, Maria engkau akan mengandung dari siapa? Dari Roh Kudus. Adik-adik tahu tidak pernah ada orang sebelumnya dan tidak pernah ada orang sesudahnya yang mengandung dari Roh Kudus. Coba deh nanti adik-adik selesai ibadah tanya sama mama mengandung dari Roh Kudus gak? Pasti mama bilang enggak gitu ya. Karena itu kejadian yang spesial. Cuma Tuhan yang bisa membuat mengandung dari Roh Kudus, mengandung bayi Yesus gitu ya. Terus kehebatan Tuhan yang lain dalam peristiwa Natal adalah waktu itu adik-adik pada saat yang hampir bersamaan dengan Maria mengandung, saudaranya Maria namanya Ibu Elizabeth itu juga mengandung. Aslinya ya Ibu Elizabeth ini tuh dikatakan dia tuh mandul. Mandul tuh artinya apa? Gak bisa punya anak. Tapi sekali lagi kalau Tuhan sudah berkehendak, siapa yang bisa menghalangi Tuhan? Jadi Tuhan membuat Elizabeth pun mengandung. Akibatnya apa? Akibatnya Maria selama kehamilannya dia itu punya teman sesama ibu hamil. Namanya Ibu Elizabeth gitu ya. Sama seperti kita semua, kan kita semua butuh teman, Maria pun butuh teman. Jadi Tuhan tuh sediakan teman loh buat Maria. Gila, Tuhan tuh hebat, bener gak sih? Tuhan tuh luar biasa. Habis itu, selain itu, ada tunangan Maria namanya Bapak Yusuf. Nah, Bapak Yusuf ini, Maria pasti bingung ya cerita bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Karena gak ada orang yang pernah mengandung dari Roh Kudus. Tapi Yusuf ini tahu sendiri adik-adik. Tahu sendiri dari mana? Tahu sendiri dari Tuhan. Tuhan ngirim malaikat kepada Bapak Yusuf dalam mimpi. Sehingga dia tahu, oh ternyata Maria ini mengandung dari Roh Kudus. Dan Yusuf, Bapak Yusuf ini mengambil Maria menjadi istrinya. Wah, Tuhan itu aturin semua. Sudah selesai ceritanya? Belum. Habis itu tepat ketika masa-masa Maria akan melahirkan, ada perintah untuk mengadakan sensus di kota kelahiran, kota asal masing-masing. Jadi Maria sama Yusuf mereka pergi ke kota namanya kota Bethlehem untuk mereka melahirkan di sana adik-adik. Coba kalau tidak ada pengaturan Tuhan ini, waktu Maria melahirkan pasti semua tetangga pada bisik-bisik. Ih, melahirkan anak, padahal menikahnya barusan, kok udah melahirkan sekarang gitu ya. Pasti orang-orang bisik-bisik kayak gitu. Tapi Tuhan sudah aturin semua. Sehingga pada saat Maria melahirkan bayi Yesus, mereka tidak ada banyak orang yang kenal. Dan mereka melahirkan bayi Yesus di kota Bethlehem, menggenapi nubuat Tuhan ribuan tahun lalu yang sudah disampaikan di kitab Mika. Wah, luar biasa sih Tuhan. Aturin semuanya tuh begitu indah adik-adik. Habis itu ini belum selesai. Habis itu Tuhan kirimkan bala tentara sorga yang memuji Tuhan muncul di hadapan para gembala. Sehingga para gembala yang tadinya mereka gak ngerti apa-apa, mereka jadi tahu. Oh, ternyata ada raja yang baru lahir.
Raja yang baru lahir di Bethlehem dan mereka datang untuk turut bersuka cita. Terus ada lagi nih yang belum masuk ceritanya. Ceritanya orang-orang yang pinter itu loh, namanya siapa? Orang-orang Majus. Bayangin adik-adik, Tuhan itu siapkan bintang. Adik-adik pernah menyiapkan bintang untuk orang? Pernah bikin bintang buat orang? Kalau bikin bintang dari Play-Doh sih bisa ya adik-adik, tapi bikin bintang di langit siapa yang bisa bikin? Cuma Tuhan yang bisa bikin bintang yang luar biasa. Buat apa bintangnya? Untuk menuntun orang-orang Majus datang dari tempat yang sangat jauh untuk bisa lihat bayi Yesus. Untuk bisa lihat Tuhan Yesus. Belum selesai adik-adik, orang-orang Majus ini diingetin sama Tuhan supaya mereka bawa hadiah. Bawa apa adik-adik? Bawa emas, bawa kemenyan, bawa mur yang hebat nih adik-adik. Mencukupkan keperluannya Yusuf, mencukupkan keperluannya Maria, mencukupkan keperluannya bayi Yesus. Coba adik-adik baca deh cerita ini, renungkan baik-baik. Kalau kita merenungkan baik-baik peristiwa Natal, kita akan tahu bahwa memang Tuhan itu hebat, betul gak sih? Tuhan aturin semuanya, rapi sekali Tuhan ngaturnya. Sampai menjadi peristiwa Natal yang hari ini sangat kita cintai adik-adik. Tapi adik-adik tahu gak sih hal terhebat apa yang Tuhan lakukan buat kita? Apa sih mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan buat kita? Adik-adik tahu nggak? Nah ini adik-adik, hal terhebat yang Tuhan lakukan adalah Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Tuhan Yesus jadi manusia untuk menebus dosa kita semua. Adik-adik tahu ini karya terbesarnya Tuhan. Tuhan Yesus itu mujizat terbesar buat kita semua. Tuhan Yesus itu menunjukkan kehebatan Tuhan yang paling luar biasa. Mujizat Tuhan yang terbesar itu bukan ketika Tuhan membuat orang buta melihat. Mujizat terbesar Tuhan itu bukan ketika Tuhan membuat 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Tapi mujizat terhebat Tuhan adalah ketika Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, jadi manusia, jadi sama seperti kita untuk menebus dosa kita semua. Kenapa ini hebat adik-adik? Karena kalau nggak ada Tuhan Yesus, kita nggak mungkin masuk surga. Tidak mungkin. Coba sekarang Kak Beatrice mau tes sebentar ya. Kak Beatrice mau tanya. Jujur ya adik-adik, jawabnya jujur. Setuju jawabnya jujur? Jujur ya. Siapa di antara adik-adik yang pernah nggak nurut sama orang tua? Angkat tangannya. Yang pernah nggak nurut sama orang tua? Kak Beatrice juga nggak pernah nggak nurut sama orang tua ya. Wah, nggak nurut sama orang tua. Sekarang pertanyaan berikutnya. Siapa di antara adik-adik yang pernah bikin nangis Cici, Koko, adik atau temennya yang pernah bikin nangis, Wah, kakak-kakaknya juga pada angkat tangan gitu ya, pernah bikin nangis ya gitu ya. Oh, semua pernah ya? Oke. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang pernah waktu main maunya menang sendiri, nggak mau kalah? Yang pernah? Angkat tangan, yang pernah. Wah, mau menang sendiri. Oke. Pertanyaan lagi nih, siapa di sini yang pernah males? Angkat tangan. Wah, kalau ini semuanya pada angkat tangan ya. Sekarang coba tanya gini ya. Kenapa sih kok kita bisa nggak nurut sama orang tua? Kenapa ya kok kita ini bisa bikin nangis Cici, Koko, adik atau teman? Kenapa ya kok kita ini bisa egois, maunya menang sendiri? Kenapa kok kita bisa males? Kenapa adik-adik? Kenapa kok kita bisa melakukan semua itu? Karena kita berdosa. Nah coba Kak Beatrice tanya lagi.
kalau berdosa bisa masuk surga enggak? Kalau berdosa apakah bisa masuk surga? Enggak bisa. Itu sesuatu yang mustahil. Oleh sebab itu, hebat gak sih Tuhan? Hebat loh, Tuhan yang cariin jalan supaya kita yang gak mungkin masuk ke surga bisa sampai di surga. Supaya kita yang gak mungkin selamat, kita ini bisa selamat. Supaya kita yang banyak salah ini bisa hidup benar. Ini hal terhebat yang Tuhan lakukan buat kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus dan kelahiran Tuhan Yesus menjadi manusia, itu adalah karya terbesar Tuhan. Itu adalah mujizat terbesar yang Tuhan perbuat. Itu adalah perbuatan Tuhan yang paling hebat di dalam hidup kita. Dan kita harus menghargai setiap perbuatan hebat yang Tuhan lakukan. Adik-adik percaya hari ini adik-adik masuk surga? Yang percaya angkat tangannya. Yang percaya bahwa Tuhan itu hebat buat hidup adik-adik, angkat tangannya. Yang merasakan Tuhan sayang sama adik-adik semuanya, angkat tangannya. Kalau adik-adik di sini berkata, Kak aku mau masuk surga juga, Kak aku mau merasakan kehebatan juga, Tuhan juga. Kak aku mau merasakan bahwa Tuhan tuh luar biasa, gimana caranya? Syaratnya satu adik-adik, syaratnya satu, gampang aja. Malam ini, sekarang gitu ya, jangan besok, sekarang. Adik-adik harus doa sama Tuhan. Adik-adik mau doa sama Tuhan? Mau? Tirukan Kak Beatrice berdoa ya. Semuanya bangkit berdiri dulu, semuanya bangkit berdiri dulu. Kak Beatrice ngajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata, dan tirukan Kak Beatrice berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karya besar yang Tuhan lakukan buat kami semua. Kami bisa lihat, kami bisa merasakan, kami mendengar, dan kami mengalami sendiri bahwa Tuhan itu hebat. Kehebatanmu Tuhan kami syukuri. Malam ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan kami meminta ampun untuk semua dosa yang sudah kami perbuat. Ampuni kami Tuhan, dan mulai hari ini kami mau percaya kepadamu, kami mau percaya akan kehebatanmu, kami mau percaya pada Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Dan kami mau mencintaimu Tuhan Yesus seumur hidup kami. Tuhan kau hebat, Tuhan kau besar, Tuhan kau luar biasa. Dan kami akan mengalami kehebatanmu sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. How great is our God. Adik-adik semuanya katakan, sing with me, how great is our God. And all we see, how great, katakan how great, how great, how great is our God. Mari
semuanya, sebentar lagi kita akan memasuki prosesi candlelight. Adik-adik boleh mempersiapkan candlelight yang adik-adik sudah siapkan, lilin atau lampu yang udah diberikan oleh kakak-kakak yang sudah dibagikan melalui souvenir adik-adik yang bentuknya hati. Boleh dinyalakan dan disiapkan ya adik-adik semua.
Ayo, semua anak-anak dan juga ikut berdoa bersama-sama dengan Om Ari di sini. Berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Semua bersuara di depan komputer masing-masing atau tablet atau handphone masing-masing. Semua berdoa. Ikut berdoa apa yang disampaikan oleh Om Ari. Tuhan Yesus, pada malam hari ini, kami semua bersuka cita jika kami boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami pribadi. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mau datang menyelamatkan diriku yang kecil ini. Terima kasih Tuhan. Berkati Papa Mama, Om Tante, semua guru-guru yang sudah berjerih lelah mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar sesuai Alkitab. Terima kasih Tuhan. Kami semua hari ini bersuka cita, berterima kasih dan mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Tahun depan Engkau akan terus memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan. Nah sekarang Om Ari yang berdoa, semua angkat tangan, yang satu memegang lilin atau sesuatu, yang satunya angkat tangan. Terimalah berkat-berkat dari Bapa yang Maha Baik, yang penuh dengan kemurahan dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus, yang sudah menyertai kami terus mengajar kami. Terimalah berkat-berkat dari Tuhan dan biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hamba berdoa Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak, setiap orang tua yang sudah terus mendorong anak-anak untuk datang kepadamu, yang terus mengajarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan memberkati pekerjaannya, Engkau yang akan memberkati segala-galanya. Kau cukupkan, Kau jagai, Kau lindungi Tuhan semua anak-anak-Mu. Hamba juga berdoa untuk mbak-mbak yang juga sudah membantu untuk menolong anak-anak ikut live streaming dan lain sebagainya. Engkau berkati juga guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak di sekolah minggu. Kau berkati semuanya, mulai dari ketua kelas maupun guru-guru maupun semua yang ikut membantu maupun juga pengurus. Kau berkati sesuai dengan ukuran kekayaan kasih karunia yang besar. Kau limpahkan buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami boleh bersukacita di malam Natal ini. Kami boleh bersukacita menerima berkat Natal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya, yang mengasihi Tuhan, mari katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat Natal. Halo. Sudah mendengarkan firman Tuhan ya tadi ya. Sudah melihat binatang-binatang banyak ya, teman-temannya Kak Elf ya. Wah. Nah,
sekarang Kakak Elf akan mengadakan permainan. Siapa yang mau permainan angkat tangan? Siapa yang mau bermain angkat tangan? Ada yang kelihatan hitam tangannya aja. Ya. Nah, dan Kak Elf mengingatkan sekali lagi, Kak Elf masih melihat tadi ada beberapa yang belum ada kelasnya. Yuk, dicek lagi namanya, ya. Seperti namanya Kak Elf. Kak Elf kelas love, gitu ya. Yang nggak tahu kelasnya atau yang baru di KRD Kids, kelas playgroup atau TK itu masuk kelas Faith, ya, kelas Faith. Nah, kalau kelas 1 sampai kelas 3 masuk kelas Hope, ya, Hope. Lihat di teman-temannya, ya, di partisipan. Nah, itu ada yang kelas Hope, ada yang kelas Faith, dan kelas 4 sampai SMP masuk kelas Love. Oke, ya. Sekali lagi loh ya. Kalau nggak ada kelasnya, nggak bisa menang, minta maaf sekali lagi ya. Jadi pastikan nama kalian ada kelasnya, oke? Ya. Nah, sekarang Kakak Elf akan siapa yang mau main? Nah, permainan kali ini akan dibagi untuk masing-masing kelas. Oke? Nanti ada kelas Faith dulu, lalu yang kelas Hope dan Love akan bergantian. Yang sekarang kelas Faith dulu. Yang kelas Hope sama Love, pastikan cek nama kalian ada kelasnya, ya. Pastikan dulu ada kelasnya. Nah, dan cara bermainnya, menjawabnya, nah, itu dengan mengetik di chat. Sekali lagi, ya, mengetik di chat. Kalau pertanyaannya untuk kelas Faith, yang Hope dan Love, jangan ikut ngetik ya, karena kalian pasti nggak menang, oke? Nah, kalau pertanyaannya untuk kelas Hope, kelas lainnya juga jangan ngetik, oke? Siap, 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 ya. Ingat ya, satu jari, cing, 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 itu latihan jari tadi itu ya. Sekarang jarinya dipakai untuk ngetik, oke? Siap? Pertanyaan yang pertama untuk kelas Faith. Kelas Faith siap-siap. Yang Hope sama Love nyantai dulu ya, nggak usah ikut-ikut. Ini biar adik-adik kelas Faith dibantu oleh orang tua. Oke, boleh. Yang ini boleh ya. Kalau di sekolah nggak boleh. Kalau di KRD Kids boleh ya. Boleh dibantu. Oke. Siap-siap. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini akan dari foto. Foto tokoh yang tadi sudah kalian lihat. Nah, siapa dia? Tereng. Nah, yuk. 30 detik. Ayo. Nggak usah angkat tangan, langsung diketik. Langsung diketik, nggak usah angkat tangan. Ayo, kelas Faith lo ya. Hope sama Love, tahan dulu. Tahan dulu. Wah, aku tahu ini, aku tahu. Tahan, ini kelas Faith pertanyaannya. Sudah? Sudah ada yang menang? Belum? Belum? Sudah ada yang bisa berhasil menjawab? Sudah?
Oh, ada. Sudah ada. Oke. Sudah ada. Ya. Pertanyaan kedua, kalau yang tadi belum bisa. Nah, ada ini. Oh, sudah ada warnanya. Gambar yang pertama tidak ada warnanya. Oke. Nah, dan terakhir, siapa ini? Yeay, Molly. Oke, nanti ada kakak yang mencatat sendiri ya. Oke, berapa pemenang? Kak Elf nggak tahu ya, nanti ada kakaknya. Nanti siap-siap, pertanyaan kedua. Siap-siap ya. Siap-siap. Satu, tangan di keyboard. Nah, darang. Yuk. Waduh, nggak ada warnanya ya, nggak ada warnanya lu, nggak tahu siapa ini. Ayo ketik, 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 ketik. Sudah ada? Belum? Kak Elf akan keluarkan clue yang berikutnya. Tadang! Ayo, telinganya siapa? Dari warnanya akan kelihatan. Siapa itu? Sudah Kak? Sudah Kak? Sudah ada yang menang? Belum? Wah, belum ada yang menang. Ayo. Itu tadi loh. Warnanya coklat. Ayo. Ayo. Clue berikutnya apa ya? Ayo. Masih salah. Belum. Belum, sudah ada. Sudah. Oh, sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Sudah. Pertanyaan ketiga. Siap-siap. Oh, ini yang ini belum jawab ya. Sudah ada katanya. Tobi ya. Oke, berikutnya pertanyaan ketiga. Darang. Dah. Jambulnya siapa itu? Jambul, jambul. Ayo. Jambul, jambul. Hah? Wah, sudah ada yang betul. Waduh, cepat sekali yang ini terkenal kali ya. Lah, ini dongnya. Nah, sudah. Kakak. Oke. Terakhir untuk faith. Terakhir untuk faith. Hope dan love siap-siap. Ini pertanyaan terakhir untuk faith. Oke. Lah. Siapa yang ada buntul-bintulnya? Ayo. Seperti citah, tapi citah nggak ada di tadi ya. Oh, sudah ada. Oh, cepat sekali kalau ini ya. Mulutnya. Oh, ini bukan wajah loh ya. Ini hidung sama mulut aja ya. Seperti wajah tapi bukan wajah. Oke. Siapa? JJ si jerapah. Oke. Ditunggu ya. Ditunggu hasilnya. Masih dihitung sama kakak-kakak. Oke. Sekarang kelas hope dan kelas love. Ya, kelas faith boleh nyantai dulu. Habis ketik-ketik sekarang. Nyantai dulu. Oke. Sekarang kelas hope dan kelas love. Nah, yang ini cara mainnya begini. Oke, cara mainnya begini. Ini contoh, ini contoh. Tapi boleh dicoba, tangan siap di keyboard. Ya, contohnya begini. Jadi nanti akan ada pertanyaan bergantian untuk kelas hope dan kelas love. Yang ini boleh bersama-sama, dijawab bersama-sama karena ini hanya contoh. Ini enggak dihitung pertanyaannya yang ini. Selain Yohanes Pembaptis, siapa tokoh yang menyerukan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat? Siapa? Boleh diketik untuk coba-coba. Jangan takut salah ya. Jangan takut salah ya, ketik aja.
dengan kecepatan maksimal. Oke? Jawaban pertama yang betul yang akan langsung ditangkap. Oke? Sudah? Nah, jawabannya siapa? Yesus. Oke? Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Dan inilah pertanyaan sesungguhnya. Nah, siap-siap. Sekarang untuk kelas Hope dulu. 5 mendatar. Yang ini ya, yang ini ya. Yang ini. Yang ini, 5 ke kanan. Pertanyaannya, binatang, sekali lagi nama binatang, bukan nama yang tadi di panggung, bukan ya. Nama binatang, perhatikan kalau jawab hitung kotaknya harus masuk di kotak, oke? Binatang yang sering ditunggangi pada zaman Tuhan Yesus. Oh, Kalista. Oke, sudah ada yang menjawab. Ya. Sudah ada yang menjawab. Jawabannya adalah ya, oke ya. Ya, oke. Dah. Sekarang kelas love. Kelas hope nggak usah ikut dulu ya. Sekarang kelas love. 6 mendatar. 6. Perhatikan ya. 6 ini yang panjang nih, yang paling panjang. Oh iyalah kelas love kok ya. Kelas love ya kan? Nah, KL juga kelas love, bangga. Yang paling panjang. Siapa nama nabi di zaman Tuhan Yesus? Ingat ya, di zaman Tuhan Yesus yang menyerukan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nama nabi di zaman Tuhan Yesus. Sudah? Oh, sudah ada yang menang. Oke, sudah ada yang betul penjawabnya. Ini ya jawabannya. Yohanes Pembaptis. Oke? Ya. Sekarang kelas hope lagi. Masih ya, itu belum, masih banyak yang kosong. Sabar. Kelas hope. 4 mendatar. 4 mendatar. Pertanyaannya, tangan siap di keyboard. Nama lain Tuhan Yesus, yang berarti Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus juga disebut ini. Ayo, ayo, ayo. Oh, sudah? Oh, sudah. Jawabannya adalah, sudah ada yang betul ya. Jawabannya adalah Immanuel. Ya. Oke, sekarang kelas love. Pertanyaan berikutnya. Nomor 1 turun. Ini ya 1 menurun. Hitung kotaknya jangan lupa ya. Pertanyaannya. Waduh, ini kok gampang sekali kayaknya. Kota, tempat, nama kota ya. Tempat Tuhan Yesus dibesarkan. Perhatikan ya, bukan dilahirkan loh. Dibesarkan. Huruf kedua A itu ada bantuannya. Hah? Sudah ada? Hebat sekali memang kalian ini. Jawabannya adalah Nazaret ya, bukan Bethlehem. Oke? Oke. Pertanyaan terakhir untuk kelas hope. Nah, kalau kelas hope, kota, tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan.
dilahirkan. Sudah. Cepat sekali. Hebat ya. Jawabannya adalah Bethlehem. Dan pertanyaan terakhir untuk kelas love. Duh, lah kok finish? Oh, maaf, belum. Belum. Nah, belum finish, nggak jadi. Maaf ya, klik. Oke, pertanyaan terakhir untuk kelas love. Siapa, huruf belakangnya A, siapa nabi yang menubuatkan tentang kehadiran Yohanes Pembaptis? Loh, ayo, agak susah ini. Yang susah juga sudah hebat, berarti memang KRD Kit ini hebat. Cepat sekali jawabnya. Dan jawabannya adalah Oke, dengan demikian berakhir sudah game kita kali ini ya. Finish habis. Pertanyaannya Kak Elf habis. Oke. Nah, berarti sekarang sambil menunggu pemenang. Nanti kalau yang nggak menang nggak usah susah ya. Berkat kalian ada di sorga, oke? Ya, berkatnya di sorga. Jangan itu nggak pernah hilang, oke? Yang nggak menang jangan susah, oke? Nah, sekarang Kak Elf akan memberikan pengumuman sambil menunggu. Nah, ada beberapa pengumuman untuk kalian. Yang pertama, pengumumannya Kak, sudah tayang? Nah, itu dia pengumumannya. Ya, bisa dilihat ya. Oke. Yang pertama, jangan lupa. Natal KRD Kids sudah selesai, hampir selesai, belum selesai. Hampir selesai. Nah, tapi masih ada untuk kakak-kakak kalian Natal The Movers. Kapan itu? Minggu depan, hari Jumat yang akan datang ya. Tanggal 24 Desember jam 6 malam, jam 6 sore. Ya, tanggal 24 Jumat minggu depan. Nah, lalu untuk orang tua kami mengundang hari Minggu tanggal 26 jam 9 pagi. Nah, ada ibadah raya Natal buat kita bersama ya. Nah, yang berikutnya jangan lupa ya, dicatat ya tanggal-tanggalnya ya untuk kakak-kakak yang remaja The Movers dan orang tua hari Minggu. Nah, lalu untuk yang pertama kali hadir, nah, yang tadi ada yang baru ya. Nah, selamat bergabung, selamat datang. Kalau memang belum ada tempat ibadah yang menetap, kami mengundang semuanya untuk bisa bergabung bersama KRD Kids. Dan tolong dicatat ini. Oh, ini nomornya Kak Lydia, bisa menghubungi Kak Lydia ya. Nanti mungkin bisa dimasukkan ke daftar kelas. Tapi enggak cuman itu saja, bukan cuman anak baru. Tolong nanti kakak ada yang bisa ketik nomornya Kak Lydia di live chat ya. Nah, karena nanti pemenangnya juga harus menghubungi Kak Lydia. Pemenang game yang tadi loh. Loh, siapa Kak? Nanti setelah ini ya. Juga harus menghubungi nomor ini. Wah, jadi ini nomor penting, tolong disimpan. Ya. Nah, pengumuman berikutnya jangan lupa follow sosial medianya GBT-KRD. Ada GPT Kristus Raja Damai, ada The Movers KRD, ada KRD Kids. Nah, itu ada di Instagram, ada di YouTube, bisa dicari ya. Oke. Nah, yang ada di sini nama-nama ini untuk Instagram. Oke, tapi kita juga punya YouTube channel. Nah, kita punya website, oke. Nah, bisa dicari semuanya.
LGBT Kristus Raja Damai. Dan penting buat kalian semua, KRD Kids, yang terakhir bahwa ini adalah kebaktian kita terakhir tahun ini ya, tahun ini loh ya. Nanti kita ketemu lagi di bulan Januari 2022 ya. Oke, sudah? Semua bye-bye? Cukup? Enggak kurang? Yakin? Kurang apa? Oh iya, pemenangnya belum. Lupa KR. Ayo siap-siap. Siapa yang tadi jawabannya kira-kira benar? Ayo. Untuk kelas faith. Nah, ternyata banyak sekali yang menang. Tak kira 1 orang ya. Banyak ini yang menang. Siap-siap. Ingat, langsung hubungi nomornya Kak Lydia. Ayo, tadi yang nyatet apa enggak? Ayo. Yang enggak nyatet, nanti tanya ya. Oke. Untuk kelas faith, yang tadi berhasil menjawab betul untuk Molly adalah Lisa. Wah, Lisa kelas faith, selamat. Sabar. Kelas faith, jangan nangis dulu, nggak boleh nangis ya. Udah kelas faith kok ya. Masih ada pemenang lainnya yang berhasil menjawab Tobi adalah Joy. Ya, selamat untuk Joy ya. Lalu yang ketiga berhasil menjawab Keke adalah Lionel. Selamat untuk Lionel. Weh, langsung angkat tangan gini. Oke, selamat ya. Dan terakhir. Sekali lagi, kalau nggak menang nggak apa-apa ya. Hadiahnya di sorga, nggak mungkin hilang. Oke. Yang berhasil menjawab JJ adalah Evelyn. Ya, selamat itu untuk kelas faith. Nah, sekarang kelas hope. Yang berhasil menjawab keledai adalah Kalista. Ya, Kalista. Yeay. Yang kedua yang berhasil menjawab Immanuel untuk kelas hope. Siap-siap. Alfred ya, Alfred. Dan yang terakhir untuk kelas hub yang berhasil menjawab Bethlehem adalah Felita. Ya, selamat untuk pemenang kelas hub Kalista, Alfred, dan Felita. Sekali lagi tolong segera menghubungi Kak Lydia. Oke. Untuk kelas love yang tadi berhasil menjawab jawaban yang paling panjang adalah Eina. Eina. Oke. Yang kedua yang berhasil menjawab Nazaret adalah Jason. Waduh. Jason. Dan terakhir yang berhasil menjawab Yesaya, Hendy. Ya, selamat untuk pemenang-pemenangnya Ena, Jason, dan Hendy. Sekali lagi segera menghubungi Kak Lydia karena hadiah akan dikirim ke rumah Kak Elf ya. Kalau nggak ada loh, kalau nggak ada, makanya langsung hubungi Kak Lydia ya. Kalau nggak ada, hadiahnya akan diambil sama Kak Elf, oke? Ya, jangan sampai salah hubunginya. Oke? Sebentar. Masih ada yang lain? Oh, sudah habis. Nah, sebelum Kak Elf tutup, kita akan foto bersama dulu ya. Yuk, foto bersama dulu. Wah. Ayo, yang rambutnya kusut, disisir dulu. Yang masih tidur-tiduran, bangun. Yang wajahnya belum kelihatan di kamera,
Wah, yuk wajahnya, wajahnya. Yang kameranya belum on, waduh, di-on-kan dulu ya. Yo, yang cantik, yang cantik. Ayo. Dung, 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 dung. Boleh pose yang cantik. Sudah? Siap semua? Ada yang belum siap? Ada yang belum siap? Ada yang belum siap? Sudah siap semua? Sudah? Kakak, sudah siap, Kak? Sudah ya? 3, 2, 1. Oke. Lagi. Tahan. Tahan. Kok ada yang kelihatan cuman matanya tok ya itu ya? Ganti pose. Sudah, Kakak? Oh, sudah. Sudah ya. Sudah. Nah, akhirnya seluruh guru-guru sekolah minggu. Hah? Oh, ternyata belum adik-adik. Sabar ya. Selanjutnya. Lagi. Ayo. Lagi. Berposa, berposa. Ayo. Lagi. 1, 2, 3. Terus page selanjutnya lagi. Oh, sudah. Oke. Aduh, maaf ya, Kak Elf nggak biasa foto-foto kayak gini ya. Iya, biasanya foto-fotonya nggak pakai gini soalnya. Oke. Ya. Nah, kita akan tutup semuanya. Terima kasih untuk kehadiran kalian. Terima kasih untuk partisipasinya. Tetap setia beribadah ya. Tetap setia sama Tuhan Yesus. Jangan lupa berdoa. Seperti yang 5 jari tadi. Berubah menjadi anak Tuhan. Oke. Sekali lagi, 5 jari. 5 jari aja. 5 jari aja. Yuk, 1, 2, 3. 5 jari, 5 jari, 5 jari. Berubah menjadi anak Tuhan. Memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, dan berdoa. Ya, dadah semuanya. Merry Christmas and Happy New Year.